Kehadiran Bupati Kuningan, Haji Aang Hamid Suganda di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana pada tanggal 30 Maret 2010 kembali menunjukkan nilai-nilai plus dari Desa Manislor. Kali ini Bupati meresmikan pilot proyek pengelolaan sampah dengan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle berbasis masyarakat. Program unggulan dari Pemda Kuningan dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Pemda Jawa Barat ini bertujuan mengurangi sampah dari sumbernya melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R di wilayah binaan secara berkelanjutan sampai menjadi peluang usaha. Diharapkan proyek ini bisa menjadi percontohan desa lain di Kabupaten Kuningan sampai kabupaten kota di Jawa Barat. Dijelaskan ke masyarakat, jadi supaya gampang ini, supaya di sini nggak perlu bikin sejarah. Betul itu yang sedang kita sosialisasikan. Memang untuk merubah mindset masyarakat kan tidak mudah. Itu yang terpenting kita ya. Ada sosialisasi terus. Dan ini juga kegunaannya juga mereka bisa ya, walaupun yang diperlukan oleh mereka mau pupuk misalnya organik, jadi sudah ya. Bupati mau lihat komposnya yang dihasilkan. Penunjukan Desa Manislor sebagai pilot project setelah mendapat penilaian lebih dari tim BLHD dan tenaga ahli mengalahkan 3 kabupaten lain yang sama-sama mengajukan proposal, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, dan Kota Cirebon. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari penilaian tim tentang partisipasi aktif masyarakat Desa Manislor dalam mendukung program Pemda Kabupaten dan BPLHD Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh Kabid Tata Kelola Lingkungan Hidup Prima Mayaning Tias MSc. Berikut akan saya sampaikan lingkup kegiatan yang dari awal kami lakukan sampai dengan peresmian kegiatan ini pada hari ini adalah yang pertama, dilakukan identifikasi lapangan serta penentuan lokasi binaan berdasarkan aspek teknis, yaitu keberadaan lahan, jarak antara lokasi dengan cakupan wilayah pelayanan, serta kesiapan operator pengelola teknologi 3R. Dan aspek non-teknis yaitu keikutsertaan masyarakat penghasil sampah dalam pengelolaan sampah serta keterlibatan masyarakat setempat. Ada 4 kabupaten yang mengajukan proposal untuk kegiatan ini di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Kuningan, Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Ciamis. Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas oleh tim BPLHD dan oleh tenaga ahli, maka ditetapkan Kabupaten Kuningan yang layak mendapatkan bantuan peralatan pengelolaan sampah ini. Kemudian kegiatan kedua, adanya pengadaan lahan seluas 527 meter persegi serta pembangunan sarana pengolahan sampah yang ini merupakan hasil swadaya masyarakat murni. Jadi kami sangat berapresiasi sekali untuk hal ini. Terima kasih. Kemudian kegiatan ketiga, adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah, pencacahan sampah dan composting untuk sampah organik
Kemudian sampah anorganik dibuat kerajinan tangan dan sisanya juga dijual untuk menambah pendapatan masyarakat. Kegiatan keempat, pendampingan dilakukan dari mulai awal kegiatan sampai dengan masyarakat dapat melakukan sendiri proses 3R ini, dan kami dibantu oleh Bapak Satori. Kami akan memperkenalkan Pak Bupati. Pak Satori, mohon berdiri. Beliau selaku dosen, peneliti, dan inisiator Undang-Undang 18 tahun 2008. Terima kasih Pak Satori, dan asli Kuningan yang jelas ya Pak Satori. Karena beliau terus ada di sini Pak, maka kegiatan ini bisa berlanjut sampai dengan sekarang dan mungkin akan dikembangkan di kemudian hari. Kemudian yang kelima, adanya kegiatan pengadaan bantuan saran dan prasarana ini kami dibantu oleh konsultan CPI Maya berupa 1 unit mesin pencacah sampah organik, 1 unit mesin pencacah sampah plastik keras, dan 1 unit prasarana pencucian plastik. Dan keenam, kegiatan sekarang adalah penyerahan sarana pengolahan sampah ini dari Pemda Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala BPLHD kepada Pemda Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah Pak Bupati dapat hadir pada acara ini dan nantinya akan ditandai dengan penandatanganan berita acara dari kedua belah pihak. Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan pelaksanaan di lapangan supaya memang benar-benar kita tahu bagaimana manfaat sampai dengan sekarang dari mulai uji coba ini, dan laporan akan disampaikan langsung oleh Ketua Kelompok Usaha Maju Bersama atau KUMB, dan kepada Bapak Ucin Sanusi kami persilakan. Bapak Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat, beserta stafnya yang kami hormati, Bapak Bupati, beserta stafnya yang kami hormati, izinkanlah kami untuk menyampaikan kronologis berdirinya tempat pengelolaan sampah terpadu 3R di Manislor ini, yaitu berawal dari bertemunya anggota KUMB dengan salah seorang pemerhati lingkungan hidup, yaitu Bapak Insinyur Herman. Lalu beliau memperkenalkan kami dengan Bapak Insinyur Muhammad Satori MT. Beliau adalah seorang praktisi lingkungan hidup. Sekarang pun beliau hadir di tengah-tengah kita. Singkat cerita, diadakanlah pelatihan tentang pengelolaan sampah, tepatnya pada tanggal 29-30 Maret 2009, yang dihadiri 200 orang. Dan dilanjutkan dengan pelatihan kerajinan tangan yang bahan bakunya dari sampah pada tanggal 18-19 April 2009 yang dihadiri oleh 150 orang. Setelah itu mulailah kami mengelola sampah melalui gentong, dan tepatnya tanggal 8 Mei 2009 kami mendapatkan 7 buah komposter dan 1 buah gerobak sampah dari BPLHD Kuningan. Terima kasih kami ucapkan pada BPLHD Kuningan. Selanjutnya kami dibawa berkunjung ke BPLHD Jawa Barat oleh Bapak Insinyur Muhammad Satori MT dan Bapak Insinyur Herman untuk mengajukan proposal tentang bantuan alat atau mesin pencacah sampah organik. Yang alhamdulillah setelah disurvei oleh BPLHD Jawa Barat tepatnya pada tanggal 20 dan 24 Oktober 2009, BPLHD Jawa Barat memberikan 3 buah mesin, yaitu mesin pencacah sampah organik, mesin pencacah plastik, dan mesin pencuci plastik. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala BPLHD Jawa Barat. Sedangkan bangunan, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Prima bahwa bangunan itu adalah swadaya masyarakat Manislor. Bapak Kepala BPLHD Jawa Barat, Bapak Bupati yang kami hormati, dengan adanya tempat pengelolaan sampah di Manislor itu, banyak sekali manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya, 1, masyarakat yang tadinya buang sampah dengan sembarangan, artinya ke selokan atau di kebun-kebun, sekarang masyarakat membuang sampah ke TPS yang sudah disediakan oleh kepala desa.
dan diangkut ke tempat pengelolaan sampah yang telah kami bangun ini. Yang kedua, khusus Desa Manislor menjadi lingkungan yang bersih dan hijau dari sampah dan terhindar dari masalah sampah. Yang ketiga, kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Mereka juga sudah bisa memanfaatkan sampah menjadi kerajinan-kerajinan yang sebagaimana kita lihat di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Selanjutnya, Bapak Kepala BPLHD Jawa Barat dan Bapak Bupati yang kami hormati, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama ini yaitu yang pertama, menyediakan gentong-gentong untuk mensosialisasikan pengolahan sampah di rumah-rumah. Yang kedua, kami sudah mengelola sampah melalui mesin meskipun belum maksimal, yang insya Allah kami akan terus meningkatkan karena kami punya moto, lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah. Yang ketiga, sudah banyak kami membuat kerajinan dari sampah plastik dan akan terus berinovasi sehingga memiliki hasil kerajinan yang berkualitas. 4. Kami pun sedang dan terus menjalin kemitraan dengan para pengusaha plastik, pemulung plastik, dan pengumpul plastik, dan pengusaha kompos. Yang kelima, kami sudah menyiapkan lahan pembibitan, yaitu bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Ciremai. Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Barat menegaskan adanya 2 undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh Pemda Jawa Barat dalam pengelolaan sampah. Ada 2 undang-undang yang saat ini telah keluar. Yang pertama Undang-Undang 18 2008 mengenai pengelolaan persampahan. Yang satu lagi Undang-Undang 32 untuk pengelolaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi Bapak Bupati, di dalam undang-undang disebutkan untuk persampahan, karena rupanya khusus Kuningan ini persampahan ini berada di lingkungan hidup juga. 2013 tidak ada lagi sampah-sampah yang open dumping. Kalau masih open dumping, nanti Pak Atik yang ditahan, Pak, karena itu pidana jadinya. Jadi 2013, oleh karena itu barangkali Pak Bupati dari sekarang agar secara bertahap bagaimana bahwa itu bisa kita hindari. Kemudian yang kedua, bahwa pengelolaan sampah saat ini itu harus dimulai dari sumbernya. Jadi mulai dari rumah tangga kita pilah-pilah dan seperti ini, gitu ya. Kalau umpamanya sudah tingkat komunal seperti ini, itu adalah amanat dari undang-undang. Itu pun sama. Jadi ini partisipasi masyarakat itu harus dikuatkan. Jadi ini syukur alhamdulillah bahwa Kuningan sudah mempunyai model di sini, dan insya Allah barangkali banyak yang datang ke sini nanti Pak untuk melihat bagaimana Kuningan ini mengelola sampahnya. Bupati Kuningan yang meresmikan pilot proyek ini menegaskan program lingkungan hidup adalah prioritas utamanya selama menjabat sebagai kepala daerah. Kuningan berada pada lereng Gunung Ciremai dan terletak di provinsi paling timur, provinsi Jawa Barat paling timur, berbatasan dengan Jawa Tengah, yaitu dengan Brebes dan Cilacap. Yang alhamdulillah saya kira dari kegiatan-kegiatan ini selama saya memimpin Kabupaten Kuningan, bahwa lingkungan hidup adalah merupakan suatu prioritas utama yang saya lakukan. Kalau saya mencanangkan Gunung Ciremai yang tadinya hutan lindung menjadi taman nasional, dan juga saya juga lagi membangun kebun raya seluas 170 hektar di Desa Padabenghar, dan juga membuat hutan-hutan kota di tiap-tiap kecamatan secara bertahap. Dan ini tentunya juga dilengkapi dengan kita membuat situ-situ atau bumbung. Nah, ini tentunya napasnya kepada lingkungan. Acara ini dilanjutkan dengan penandatanganan
penyerahan sarana pengelolaan sampah dari Pemda Provinsi Jawa Barat kepada Pemda Kuningan. Dari Kresek. Dari kantong plastik hasil daur ulang sampah anorganik hasil karya kantong plastik Desa Manisor Kecamatan Jelaksana. Setelah dicuci, Mbak, bersih sendiri. Ini untuk juknis persampahan, termasuk undang-undang persampahan yang ada tindak pidana dan sebagainya. Oh gitu ya, ada di sini. Oke, terima kasih. Oh, udah. Dari pemerintah Kabupaten Kuningan kepada BPHD Provinsi Jawa Barat diserahkan kenang-kenangan berupa buku Kuningan Kiwari dan plakat. Yang selama ini saya telah membangun Kuningan. Ini adalah ya rangkumannya di sini. Terima kasih Bu. Dilanjutkan dengan peninjauan tempat pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat oleh Bapak Bupati Kuningan. Perlu diketahui bahwa pita yang digunakan merupakan hasil daur ulang sampah anorganik masyarakat Desa Manisor Kecamatan Jelaksana. Bupati bersama para undangan meninjau berbagai hasil usaha yang dihasilkan dari pengelolaan sampah sampai limbah plastik. Berbagai barang seperti tas yang dibuat dari limbah plastik diperlihatkan oleh para ibu-ibu dari Desa Manisor kepada Bupati. Dipajang di ruang Pak Bupati. Kelihatan ya. Terus ini dari Kantun milik mana? Ya boleh. Kopi ABC benar. Kopi kapal api. Hadiah itu kayak Bapak itu. Jadi kekurangan bahan baku malah Pak. Kekurangan Bahan baku ya. Dikasih modal aja tadi. Ya. Nanti dikasih modal. Koperasi. Ya. KUMB kelompok usaha maju bersama.